kritis kemarin semua penguasa lah. Jadi ada gerakan apa di antara aktivis melihat, ini? Nah ini kan kita lihat tadi backgroundnya. Backgroundnya adalah orang-orang yang jengah, orang-orang yang merasa, orang-orang yang peduli dengan demokrasi di Indonesia. Nah tapi kan sekarang ada perkataan demokrasi ini hanya menengah ke atas yang peduli. Tapi saya melihat semakin ke sini, menengah ke bawah juga sudah semakin peduli ya. Bahwa kebebasan berpendapat dan lain-lain. Kita bicara soal politik dinasti, kita soal mengutak-ngutik konstitusi, soal ada keinginan pernah untuk menjadi 3 periode presiden, 3 periode dan lain-lain. Ini menjadi semakin menjadi concern yang semakin kuat di masyarakat dan ini muncul saya rasa sangat organik. Sudah saya scrolling akhirnya kan, scrolling mana jadi ujungnya, siapa ujungnya? Dari mana? Kami fokus sama diri sendiri, kami fokus dengan memikirkan nasib bangsa ini ya. Dan kami melihatnya begini, kalau memang pada akhirnya berkoalisi, baik ini secara organik ataupun tidak ya, ini adalah wujud dari sikap yang memang sudah nggak yakin menang aja sih. Dan kami nggak mau mikirin perasaan-perasaan, ya kami nggak mau mikirin orang-orang yang baper-baper, apalagi kami nggak mau mikirin orang-orang yang bersikap setelah atau berlandaskan ketidakyakinannya untuk menang. Jadi ini bukan menjadi concern kami sih sebenarnya Salam 4 Jari, apalagi kalau misalnya kita lihat ya, kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran itu semakin meningkat hari demi hari ya. Elektabilitas itu setidaknya yang paling rendah aja yang terakhir-terakhir ini 48% loh. 48% ada, bahkan yang kemarin 50, Bang Uki. ada yang kemarin sudah mengatakan di atas 50 beberapa, tapi saya belum ngecek secara pasti ya. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara X ya, memang dari dulu ya, kami itu tidak unggul di X. Tapi kami tidak terlalu khawatir karena pengguna Jadi, X di Indonesia itu hanya 3 juta. Ya, sementara di TikTok itu puluhan juta gitu. Dan kami cukup katakan quote unquote merajai ya TikTok kurang lebih seperti itu. Salah satu akun adalah milik Gita Putri Dapayana. Di akun X miliknya @gitaputride, Gita mengajak followersnya melakukan aksi politik dengan simbol Salam 4 Jari. Itu kan bagian dari dinamika. Kalau di sosial media akan selalu punya hal seperti ini. Karena ada the world is flat. Dunia itu rata, semua boleh punya komentar. Dan komentar siapa yang akan mendapatkan respon terbanyak, itu yang akan pelan-pelan naik. Tapi eskalasinya ini lumayan. Kalau eskalasinya banyak berarti ada rasa yang sama di antara sesama masyarakat tentang gerakan Salam 4 Jari ini. Harus dilihatnya gini. Kenapa sih ada gerakan 4 jari, 1/3 suka saling? Karena pertama anak presiden maju. Yang kedua presiden mau kampanye, menyatakan. Yang ketiga ada indikasi di banyak tempat gerakan kekuasaan invisible hand-nya yang melakukan. Nah itu menggerakkan. Sebuah energi besar tidak seperti ini loh demokrasi yang kita inginkan. Kita ingin demokrasi yang kalau bahasa pemilunya luber dan jurdil. Kalau secara umum, ayo yang fair dong, biarkan semua kontestasi. Sebenarnya kalau saya dari dulu kalau Pak Prabowo milih Erick Thohir, enak sekali gitu lah. Kontestasinya menjadi terserah presiden mau pilih siapa gitu, tapi enak kontestasinya. Nah suasana ini kita udah 25 tahun reformasi loh, kok masih jalan di tempat, bahkan step backward itu mundur ke belakang. Untuk kepentingan bangsa negara kita bisa diskusi karena negeri ini ketika founding fathers kita lihat kelompok nasionalis dan agamis bersatu untuk melawan penjajah dan sukses menghasilkan. Benar bahwa ada nyebrang nih lebih mudah dari Mas Ciko ada 03 ke 02 karena sama-sama di tengah. Tetapi dengan adanya duanya nih dalam tanda kutip ada faktor Pak Jokowinya yang dalam tanda kutip lagi seperti seolah menggerakkan sebuah kekuatan besar agar 02 menang, yang harusnya presiden lagi-lagi enaknya jadi guru bangsa, itu akhirnya timbul di masyarakat tidak seperti ini. Menurutnya, Salam 4 Jari adalah mendorong koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, serta mencegah kecurangan dalam pemilu 2024. Sebuah ajakan Salam 4 Jari sebagai ekspresi politik, bukan Prabowo Gibran dari @John Muhammad dan juga tweet akun X @gitaputride. Sebenarnya adalah langkah-langkah di mana apabila ya garis bawahi kata apabila terjadi 2 putaran, itu mereka ingin saling memastikan bahwa suara yang tidak lolos ke putaran kedua itu adalah untuk yang lolos ke putaran kedua tapi bukan paslon nomor 2. Kayak begitulah kurang lebih ya. Sehingga mereka harus saling puji ya.
saling saling menunjukkan keakraban. Embrionya Anda melihat jelas sekali dan ya. lain-lain gitu. Ini sebenarnya cuma kerja elektoral aja, nothing ideological. Kedua begini, tidak ada niatan Pak Jokowi untuk berkuasa lagi, ya. Bahkan apabila dikatakan ingin 3 periode seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ciko, ini sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan. Kecuali Mas Ciko ingin mengatakan bahwa Mbak Puan saat itu sedang berbohong, ya. Dan Berarti Ciko yang Hakim kedua, bertanya ke diri dia sendiri. ya, atau Mas Ciko Hakim bertanya. Saya yakin Pak Jokowi mau. Yang kedua, asosiasi politik antara paslon nomor 2 dengan Pak Jokowi yang begitu tinggi, ya, yang korelasi antara approval rate Pak Jokowi dengan elektabilitas paslon nomor 2 itu positif. Ini erat kaitannya dengan ketegasan paslon nomor 2 mengusung narasi keberlanjutan, gitu. Demikian juga dengan paslon nomor 1, ya, yang mengusung perubahan dan konsisten sejak dulu. Nah, ini kan yang kasihan paslon nomor 3. Kenapa? Gitu. Perubahan kagak, keberlanjutan juga tanggung, ya kan? Akhirnya kehilangan apa? Kehilangan positioning di sini. Komunikasi politik juga Mas John dan kawan-kawan, Mbak Gita segala itu harus juga memperhatikan jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Kan canggih-canggih juga nih. Ini kan masalah komunikasi politik. Ya udah oke, 4 jari ya, 22 gitu kan. Bisa juga gitu. Jangan cuma 31 misalnya. Tiganya gini ya. Tiganya gini. Nah, terus jadi maksud saya secara komunikasi politik itu hati-hati, tapi niatnya menurut saya menarik. Oke. Tadi kan Mas Uki mengatakan bahwa ingin sekali 1 putaran. Ya. Saya sih kalau kemudian Prabowo hari ini di peringkat atas berbagai lembaga survei, itu saya nggak terkejut. Yang terkejut itu justru dia belum lewat 50% persatu itu loh. Padahal udah ada Pak Jokowi kan tadi kan. Udah ada Pak Jokowi. Terkejutnya kok belum sampai 50% gitu iya, ya? kok nggak sampai sana gitu. Tapi rupanya ada kalangan masyarakat juga yang ingin sekali menyatakan pendapatnya bahwa harusnya dengan kondisi ini 2 putaran gitu ya dengan hasil-hasil. Tapi ini menandakan kejengahan nggak sih seperti yang tadi Mas Ciko mengatakan? Ya kejengahan mungkin saja ada ya. Tapi menurut saya per hari ini ya saya kok nggak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Nah itu yang menurut saya perlu juga kita pertimbangkan.